Selamat malam, nama saya Juli Arman Gule dari Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Dalam video ini saya mencoba untuk membahas 5 poin, ya, yaitu penyelidikan, penyidik, prapenuntut, penuntut umum, surat dakwaan, dan upaya paksa. Ya. Saya akan mencoba menjelaskan satu-satu. Ya. Perlu kita tahu dulu penyelidikan. Ya, penyelidikan itu apa? Ya. Dan sebelum kita tahu apa itu penyelidikan, berarti kita harus dulu mengetahui yang melakukan penyelidikan itu siapa, ya. Apakah seperti kita orang biasa apa gimana, ya. Saya akan mencoba menjelaskan, ya. Yang melakukan penyelidikan itu adalah seorang oknum polisi, ya. Itu oknum polisi, ya, bukan pegawai negeri sipil atau jaksa atau yang lainnya, bukan, ya. Itu oknum polisi, ya. Dimana dalam pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa penyelidikan itu adalah suatu serangkaian, ya, tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang memang diduga sebagai tindakan pidana, ya. Berarti hanya diduga, berarti masih dalam pencarian, ya, pencarian, baik itu bukti atau unsur-unsur lainnya gitu, ya. Kenapa harus seperti begitu diadakan penyelidikan, ya, yaitu guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, ya. Makanya ada penyelidikan, ya, supaya bisa kita tahu apakah kita dapat melakukan penyidikan atau tidak, ya. Itu menurut undang-undang yang sudah diatur, ya. Kedua, setelah penyelidikan masuk ke penyidik. Penyidik itu siapa? Ya, teman-teman, penyidik itu yaitu satu penjabat polisi negara Republik Indonesia, dan kedua pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus, ya, yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, ya. Nah, di penyidikan ini bisa dua, yaitu ada dua, ada dari polisi, ada dari pegawai negeri sipil. Tapi kalau di penyelidikan tadi tidak bisa, ya, pegawai negeri sipil tidak bisa, hanya seorang oknum polisi. Namun di penyidik bisa, ya. Jadi penyidikan itu apa? Nah, saya mencoba akan menjelaskan. Penyidik yaitu serangkaian yang dilakukan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, itu untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti kayak
ya yang bukti-bukti kejahatan gitulah, bukti-bukti tindakan yang dia lakukan ya. Seperti sering kita lihat itu BAP ya, berarti itu sudah masuk di penyidik, itu berita acara pemeriksaan, berarti diadakan pemeriksaan ya, mengumpulkan bukti-bukti ya. Dengan adanya bukti-bukti itu ya, nah, dapat disimpulkan ya, dan memang bukti itu sangat diperlukan dalam penyidik ya. Karena kenapa? Karena dengan bukti-bukti itu kita bisa tahu titik terang tentang tindakan pidana yang terjadi, dan guna menemukan seorang tersangka ya, guna menemukan seorang tersangka atau orang yang melakukan tindakan tersebut ya, orang yang melakukan peristiwa tersebut ya. Itu penyidik, teman-teman. Setelah itu kita masuk dalam pra penuntut ya. Pra penuntut siapa ya? Nah, seperti itu. Pra penuntut. Kalau pra penuntut itu kita tidak bisa menjelaskan karena di KUHP juga masih belum ini terlalu mendetail. Tapi biasanya sih pra penuntut itu dibilang pra penuntut apabila berkas dari penyidik yang diserahkan ke penuntut umum, ke jaksa penuntut itu kurang lengkap nah, misalkannya pasalnya atau kurang alat bukti ya, dan sebagainya ya. Diadakannya pengembalian berkas ke penyidik ya. Nah, diadakannya pengembalian berkas ke penyidik serta diberikan petunjuk ya, guna menghindari arus bolak-balik ya. Itu disebut dengan pra penuntut ya, teman-teman. Jadi setelah pra penuntut, maka apa itu penuntut umum ya. Penuntut umum, apa itu penuntut umum ya? Sering kita tahu apa itu penuntut umum, jaksakah atau siapakah ya? Penuntut umum adalah jaksa ya. Jaksa yang memang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan ya, dan sekalian melaksanakan penetapan hakim ya. Itulah penuntut umum ya, dimana penuntut umum itu setelah 7 hari penyidik menyerahkan berkas perkara, maka penuntut umum itu harus mempelajari berkas tersebut, pasal-pasal apa, penuntutan apa yang diberikan ya. Itu namanya penuntut umum, dan memberikan surat dakwaan ya. Oke teman-teman, setelah penuntut umum, maka apa itu surat dakwaan gitu ya, surat dakwaan ya. Surat dakwaan itu kalau kita lihat di pasal 143 ayat 2 Kitab Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya, mempunyai 2 syarat ya. Surat dakwaan mempunyai 2 syarat yang memang harus dipenuhi ya. Yaitu apa itu syaratnya ya? Satu, syarat formil ya. Syarat formil dan syarat material ya. Dimana surat dakwaan itu diberi tanggal serta ditandatangani oleh jaksa penuntut umum ya.
itu formil, sedangkan materinya yaitu berisikan uraian eh, uraian cermat ya, uraian cermat, uraian secara cermat ya, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada tersangka gitu ya. Berarti kalau sudah masuk ke penuntut umum ini atau ke surat dakwaan ini guys, yaitu sebagai mana yaitu surat dakwaan itu adalah yang diberikan oleh penuntut umum ya, atau jaksa penuntut umum yang memang diberikan wewenang untuk memberikan surat dakwaan kepada tersangka ya, atau untuk membacakan surat dakwaan ya teman-teman ya. Dan terakhir yaitu upaya hukum atau upaya paksa ya. Apa itu upaya paksa ya? Siapakah upaya paksa yang melakukan paksa, dan di manakah upaya paksa itu dilakukan ya? Upaya paksa itu dilakukan saat penyidikan ya, saat penyidik itu dilakukan upaya paksa teman-teman ya. Upaya paksa itu adalah serangkaian tindakan penyidik untuk melaksanakan seperti melakukan penggeledahan ya, seperti melakukan pemeriksaan serta penyitaan barang-barang atau bukti serta surat, dan bisa juga dilakukan penahanan ya. Itu yang dinamakan upaya paksa. Oke teman-teman, mungkin di video saya ini ada kekurangan baik dari tutur kata atau yang memang kurang jelas, mohon maaf ya. Oke, selamat malam, sekian dan terima kasih.